Ini untuk pengkodean secara metode Huffman ya, kita awali dengan suatu konsep yang kita namai dengan pohon ya. Ini sebenarnya cabang di matematika diskrit ya. Oke. Nah, pohon didefinisikan sebagai suatu graf tak berarah yang terkoneksi ya dan tidak mengandung sirkuit ya. Maksudnya sirkuit apa? Kemarin sudah dijelaskan ya. Eh, Tidak ada simpul dari A sampai Z misalnya, di mana ada satu edge ya, atau sisi dari simpul-simpul akhir mengarah ke simpul tertentu lagi ya di dalam A sampai Z tersebut ya. Oke, nah itu salah satu kriteria pohon ya. Dua sifat penting ya yang dapat digunakan untuk menentukan pohon adalah saling terkoneksi dan tidak mengandung sirkuit. Ini yang penting ya. Nah, contoh yang pertama pohon ya. Sedangkan yang A itu bukan pohon karena ada dua atau tiga simpul yang membentuk suatu daerah atau region ya, sehingga terjadi sirkuit di situ. Sedangkan C ya, dia sebenarnya ada dua pohon ya, ada dua graf ya. Seperti itu. Oke, jadi bukan pohon ya. Nah, ada beberapa istilah ya yang harus kita pahami, yakni kalau kita beri suatu graf dengan node atau vertex ya, vertex atau simpul sama ya, A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, simpul E, F, G ya, itu dia kita sebut dengan simpul child atau anak ya dari simpul D. Dan D kita sebut sebagai parent ya. Adapun B dan C ya disebut saudara, sibling ya. Daun adalah simpul paling ujung ya. Misalkan B ya, E, F dan G. Sedangkan yang disebut dengan aras, oke, dia tinggi ya, tinggi dari suatu root ya atau akar lah atau utamanya, yakni A di sini ya, berapa kedalamannya, yakni C, D, E ya, atau mungkin C, D, F, C, D, G ya. Ada tiga ya, ada tiga sisi di situ ya, A ke C, C ke D, dan terakhir D ke F ya. Ada tiga di situ. Ada lagi sekarang pohon biner ya, pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai maksimal ya n buah anak disebut n-ry. Oke. Jika n sama dengan 2, maka pohon tersebut kita sebut dengan biner ya. Binary tree ya. Untuk membuat pohon biner terdapat aturan dalam penempatan simpul. Ya, berikut merupakan algoritma penempatan sebuah simpul pohon biner ya. Simpul yang berisi informasi nilainya lebih besar dari simpul di atasnya akan ditempatkan sebagai cabang kanan dan jika lebih kecil akan ditempatkan di cabang kiri. Jadi pohon ini juga nanti teman-teman akan berkaitan dengan graf. Ada istilahnya penjelajahan graf ya. Ada secara in order ya, ada post order ya, ada pre-order ya. Banyak ya. Untuk apa masing-masing tersebut? Kalau di algoritma pemrograman itu akan digunakan untuk hierarki apa namanya level operator ya. Misalnya ya, kalau kita nanti diberikan suatu aljabar ya, X sama dengan ya 1 tambah 2 dikali 3 dikurangi 2 ya dibagi 4 di mod 2 ya. Nah, itu tanpa kita berikan apa namanya?
tanda tutup kurung ya, atau mungkin buka kurung ya. Nah, itu akan kesulitan. Nah, kalaupun kita tidak memberikan hal tersebut, ya, maka secara sistem default yang akan pertama kali dioperasi, ya ini teman-teman sudah paham ya di algoritma pemrograman ya, adalah operator yang menduduki level tertinggi. Misalkan division ya, atau mungkin modulo, setelah itu ada perkalian atau pembagian, dan terakhir penjumlahan ya. Jadi akan dikalikan dulu, atau mungkin akan dilakukan modulo dulu ya, baru nanti menyesuaikan dengan urutan-urutan hierarkinya. Oke, seperti itu ya, ada di sini. Jadi ini kegunaan pohon selain mengkodekan suatu sistem, juga bisa digunakan untuk penjelajahan ya. Kode Huffman ya, salah satu algoritma yang biasa digunakan dalam kompresi data. Kompresi paham ya? Jadi berkaitan dengan sekali lagi di komputasi ya, yakni untuk menghemat beban memori. Ya, misalkan kita memiliki suatu teks ya, halo saya Barja, saya mengajar di Telkom University ya. Nah, ketika hal tersebut jadi teks dan hendak dikirim, nah, kita akan melihat dulu ya. Ternyata kalau kita kodekan secara biasa, misalkan ya, kita kodekan sesuai dengan penomoran ASCII, ya. Nah, di situ akan membutuhkan memori yang masing-masing satu karakter tersebut ya butuh 8 bit. Ya, asumsi tadi kalimat yang saya hendak kirim ya, pesan teks misalkan, halo saya Barja, saya berusia 31 tahun dan mengajar di Telkom University misalkan ya, ternyata ada 50 karakter. Berarti 50 dikali 8 bit, 400 bit. Hendak dikirim dari ya vertex A ke vertex B ya. Dari handphone 1 ke handphone 2 ya. Nah, ternyata butuh 400 bit. Nah, kalau kita gunakan kode Huffman, kita nanti bisa menghemat ya, bit yang digunakan yang hendak dikirim ya, tidak harus 400 bit, tapi kurang dari 400 ya. Kok bisa? Nah, di sini nanti kita akan coba uraikan ya. Oke. Nah, pada algoritma Huffman encoding, simbol yang mempunyai ya probabilitas atau modus ya atau frekuensi sering muncul akan diberi kode paling sedikit bitnya. Oke. Dan simbol dengan frekuensi paling kecil muncul, paling jarang muncul, akan memperoleh kode paling panjang, banyak ya jumlah bitnya. Oke, ini ya. Oke, kode tersebut diperoleh dengan cara menyusun sebuah pohon Huffman untuk masing-masing simbol berdasarkan nilai probabilitasnya. Jadi hal pertama, kalau kita diberikan suatu teks ya, maka kita harus menyusun masing-masing frekuensi kemunculan karakter di tiap teks tersebut ya. Oke. Algoritma pohon Huffman ya, tadi didasarkan pada karakter dan frekuensi atau probabilitas ya. Probabilitas ini adalah tingkat kemungkinan sering muncul ya. Nah, di sini. Lalu katanya dia dari dasar daftar simbol yang sudah kita bentuk tadi ya dan probabilitas, maka kita akan membuat dua buah node ya dengan frekuensi paling kecil. Jadi kita akan fokus ke frekuensi yang paling kecil dulu. Karakter mana yang memiliki frekuensi paling kecil, itu akan kita mulai gabung-gabungkan ya. Oke. Nah, lalu buat node parent ya. Node parent ini merupakan kombinasi dari yang sebelumnya, frekuensi yang paling kecil yang kita gabung-gabungkan tadi ya. Nah,
Berikutnya terus dia akan kita susun ke atas ya. Nanti ketika sudah terbentuk graf, maka kita akan memberikan posisi bitnya di sebelah kiri 0 ya, dan di sebelah kanan 1 ya. Oke, 01, 01, 01 dan sampai ke paling terakhir ya, each paling terakhir. Contoh di sini ada tulisan science ya. Jadi hal pertama sekali lagi yang teman-teman harus buat adalah tabel ya, berupa karakter atau simbol atau huruf ya, dan probabilitasnya dia. Ya. Di tulisan science ternyata ada beberapa karakter, yakni S, I, N, C, E ya. Nah, di situ S muncul hanya 1 kali frekuensinya, I sama 1 kali, N 1 kali, C dan E muncul 2 kali. Oke. Nah, setelah membentuk tabel ini, kita akan mengurutkan ya, dari yang kecil frekuensinya ke paling besar ya. Oke, paling sering muncul ya. Kita urutkan satu-satu nih di sini ya. Apakah boleh Pak Barja sesuai dengan urutan alfabet? Boleh. Apakah tidak harus sesuai urutan alfabet, mengurutkan yang sama-sama menduduki frekuensi tersebut, misalkan SIN frekuensinya 1, bebas ya, mau diurutkan sesuai alfabet atau tidak masalah ya. Oke. Nanti akan muncul lagi nih ya pertanyaan, bagaimana kalau teksnya memuat angka, numerik? Tidak masalah ya. Misalkan nanti ada tulisan Science 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6 memiliki frekuensi 1 ya, tidak masalah. Oke, nah di sini ya, kalau kita sudah susun ya, S frekuensinya 1, I frekuensinya 1, N frekuensinya 1, ya, C 2, dan N 2 ya. Kita coba dulu ya di sini ya. Kita screenshot dulu aja. Coba kita oh, belum ada yang di ACC. Di saya tidak ada, sudah ada apa? Tergabung semua tadi. Oke ya. Nah, ini. Kita coba ambil dulu nih ya SNC. Kita buat cut. Nah, di sini. Kalau sudah terbentuk seperti ini, maka node-node yang paling kecil mulai kita pasang-pasangkan ya. Nanti beberapa ada yang mungkin berbeda, tapi masih tidak menyalahi aturan. Di sini 1 sama 1 ya, masih bisa kita satukan. Oke, paham ya? Nah, di sini ya. Lalu di sini sudah 2 ya, karena memuat SI ya, sudah memuat karakter di sini S dan I ya. Karakternya S dan I, dan 1 tambah 1 sudah ada 2 ya. Nah, di sini sudah ada 2 karakter. Setuju ya? Dari mana 2? Ya, dari sini ini 1 dan ini pun 1 ya. Sama-sama ya. Oke, paham ya? Oke, sekarang kalau sudah, nah di sini kita memiliki ada di sini 2 ya. Kita ganti warna sekarang. Di sini sekarang 2, ini 1, ini 2, dan ini 2. Ya. Gimana nih? Oke. Nah, kita bisa apa namanya? Coba kita agak ke bawah dulu nih. Jadi SI yang gabung barusan kita akan gabung lagi dengan
N ya. Nah, di sini. Oke, kebayang? Sehingga dia memiliki SIN ya. Nah, di sini ada karakter S, I, dan N ya. Jumlahnya pun sekarang bukan lagi 2, tapi 2 tambah 1 sudah 3 ya. Sedangkan ya untuk yang 2C dan E2 kita juga bisa gabung seperti ini ya. Karena dia setingkat gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini dia memiliki C dan E ya. Oke. Kita coba tulis dulu di sini C dan E ya. Jumlahnya pun sekarang 4 ya. Setuju ya? Nah, terakhir kita beri warna hitam gitu ya. Coba ya. Kita gabung antara sin dan C ya. Ini kita gabung ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi mudah-mudahan teman masih paham ya, bisa ngikutin ya. Dan karakter yang terbentuk di sini sudah mencakup semua. Oke, SINC ya. Dan jumlahnya pun ada 7. Ya, seperti ini ya. Oke, paham ya? Nah, setelah kita membentuk ya graf ini sudah kebentuk grafnya ya. Oke, ini grafnya sekali lagi sudah kebentuk ya. Maka langkah berikutnya adalah teman-teman di sini memberikan eh, apa namanya label ya 0101 ya. Oke, di sini 0 sebelah kiri, sebelah kanan 1 ya. Sama semua di sini ya. Ini 0, sebelah kanannya adalah 1 ya. Oke, ini sama 0 ya dan sebelah kanan 1 ya. Di sini juga sama 0 ya, di sini dia 1 ya. Oke, paham ya? Langkah ke berikutnya ya, setelah memberikan label 01, maka kita susun ya. Ya, tulis sekarang. Kita tulis misalkan S itu ya, huruf S ini berisikan bit berapa? Ternyata kita cek ya. Di sini ada 0, 0 dan 0. Setuju ya? S ini ternyata dia bitnya adalah 000. Oke, setuju ya? Setelah S, kita akan nyusun misalkan adalah huruf I ya. Kita susun sekarang huruf I ya. I berapa? 001. Oke, setuju teman-teman? Glenn? Endang? Arda? Setuju, Pak. Ya, sip, alhamdulillah. Setelah I ada lagi yakni N ya. N 01. Oke. Dan kalau sekarang C warnanya hijau ya. C ini bitnya adalah 1 0 ya. Dan terakhir huruf E ya. Karakter E ternyata bitnya adalah 11 ya. Nah, bayangkan di sini tulisan science ya. Bisa kita tuliskan seperti ini ya. Kita cek dulu, kita geser nih. Oke, jadi untuk tulisan science tulisan science science nah, ya. SCINCE ya.
Maka bisa kita tulis tadi warna biru ya. Oke. S-nya adalah 000, sedangkan C 10 ya. Lalu I 001 dan E 111 ya. N 01 ya. C 10 ya, dan E 11 ya. Jadi berbeda-beda ya. Kita kasih warna yang berbeda-beda dulu ya. 0 ya, seperti ini. Oke. Nah, bayangkan nih ya, kalau kita total ternyata dia butuh berapa bit semuanya nih. Oke, ternyata di sini kalau kita total butuh berapa bit nih? 3 tambah 2, 5, 8, 10, 12, ini 14, 16 ya. Hanya butuh 16 bit ya. Hanya butuh 16 bit ya. Oke. Kalau kita gunakan dia secara ASCII ya, misalkan secara ASCII, maka satu karakter ya, dia butuh butuh 1 byte ya, atau setara dengan 8 bit ya. Nah, jadi kalau ada tulisan science seperti ini, karakternya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Maka ada secara ASCII di sini dia butuh sekira 7 kali 8 bit ya. Oke, ya butuh sekira 7 kali 8 bit ya. Maka 56 bit ya, seperti ini ya. Nah, ternyata kalau kita gunakan encoding secara Huffman, kita cukup menggunakan di sini 16 bit ya. Jadi untuk pengiriman ya dari vertex A ke vertex B, misalkan dari dari pengirim ya, akan berkomunikasi dengan penerima cukup 16 bit. Jadi tidak akan membebani memori ya terlalu besar. Oke. Nah, kalau kita gunakan secara apa namanya ini? Huruf ASCII, dia butuh 56 bits ya. Kebayang ya? Nah, di sini ada cukup perbedaan yang jauh ya. Berapa selisihnya? Oke. Ternyata selisihnya di sini, ini kita katakanlah selisih di sini ya, sama dengan 56 kita kurangkan dengan 16 ya, sama dengan 40 ya. Jadi kita sudah menghemat sekitar 40 per 56 ya, dikali 100% ya. Dikali 100% ya, sudah menghemat apa namanya sekian persen ya, kurang lebih berapa tuh ya, 40 per 50 0,8 sekira 75 sampai 79% ya. Oke. Ini kurang lebih di sini dia bisa menghemat 78% ya. Oke. Lebih hemat. Nah, gini ya. Sehingga tidak memberatkan ya ke suatu sistem ya. Oke. Apakah ada yang lain Pak Barja? Metode selain Huffman ada ya. Ada aritmatik ya. Atau mungkin ada suatu metode lagi dia butuh semacam transformasi ya. Misalkan menggunakan wavelet atau mungkin discrete cosine ya, transform ya. Atau mungkin Fourier ya, namanya Fourier. Fourier ini Fourier ya, Fourier transform. Coba kita bacanya Fourier ya. Itu lebih ke arah ilmu-ilmu telekomunikasi ya. Bagaimana cara kita ya, kok bisa sih orang nelpon ya dari A ke B ya, atau mungkin dari A ke B ke C ya, ada video call grup ya, tapi suaranya tetap jernih ya, sehingga seakan-akan untuk telepon yang biasa akan terkalahkan ya kalau kita gunakan
VoIP seperti ini, misalkan video call ya, telepon lewat WhatsApp ya, atau mungkin dari messenger tertentu, bisa lebih hemat ya. Nah ini ya, jadi ada suatu pembaharuan ya, teman-teman nanti kalau misalkan ingin memiliki apa, atau misalkan memiliki ide, langsung kalian ya ungkapkan, kalian posting, kalian publikasikan dalam suatu artikel ilmiah ya. Artikel ilmiah bisa dipublikasikan di mana, baik nasional ataupun tingkat internasional ya. Nanti itu ada rankingnya ya. Rankingnya itu baik yang diakui ya, yang diindeks oleh Google ya, misalkan Google Scholar, atau mungkin dari indeks Scopus ya, atau indeks apa lagi ya, Thomson Reuters ya, atau mungkin yang lain ya. Dan bahkan ketika beberapa perguruan tinggi atau mungkin akademika atau mungkin beberapa yang menyukai ya bidang-bidang telekomunikasi akan sering menggunakan metode yang kita publikasikan sehingga memiliki dampak yang sangat besar ya. Kita sebut dengan istilah di ilmiahnya itu adalah impact factor ya. Kalau yang kemarin Komodo melipir algoritma itu bagus ya dari Profesor Suyanto. Dan bahkan beliau masuk dalam 2% ilmuwan di dunia ya yang paling berpengaruh ya. Oke. Ini paham ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama akan menyusun simbol karakter ya. Simbol karakter dan apa nama frekuensinya. Oke. Ya ini S dia 1 ya. Terus I 1 juga kemunculannya sekali ya. N sekali kemunculannya. C dia 2 kali. E dia 2 kali ya. Setelah selesai kita akan urutkan ya. Dari yang paling kecil frekuensinya ke yang paling besar ya. Oke. Apakah boleh Pak Barja kita ubah misalkan dari I dulu, N baru S? Boleh, tidak masalah. Yang penting berdasarkan frekuensi ya. Nah, setelah diurutkan ya, kita memiliki tabel tersebut. Nah, kita akan coba dari yang garis merah ini ya, kita coba pasangkan S dan I ya, yang sama-sama memiliki frekuensi paling kecil ya. Oke, setelah itu diangkat lagi, gabungan SI dan ini digabung dengan N ya. Oke. Kenapa nggak kita bikin yang baru ya? Misal ya, coba kita bikin yang baru di sini. Oke. Ini harus kita perjelas ya. Karena ketika keliru sedikit ya kadang dampaknya tuh besar ya, harus langsung ditanyakan ya. Selama tidak menyalahi aturan tidak masalah ya. Kita coba ke sini sekarang. Perhatikan di sini. Bagaimana kalau kita mulai dari pertama I dan N misalkan ya. Ini masih sama ya, I dan N. Oke. Untuk di dalamnya saya yakin teman-teman paham ya jumlahnya. Mirip-mirip lah seperti itu ya. Oke. Nah, setelah I dan N, kita akan mulai memasangkan S ya. Kita akan memasangkan di sini S ya dan gabungan IN ya. Ini selesai pun sama ya. Kita akan gabung ya. Kita gabung di sini C dan E. Ini pun masih boleh ya. Ini masih boleh dia di sini. Oke. Bisa seperti ini. Nah, terakhir kita kombinasikan ya. Dari sini maaf, ini garis ya. Nah, dari sini ke dia akan memiliki. Apakah boleh seperti ini Pak Barja? Tidak masalah seperti ini ya. Oke. Kalau yang lain misalkan S dan N duluan, boleh silahkan ya. Nah, bagaimana kalau sekarang bentuk yang baru? Nah, bentuk yang baru coba kita tidak mengikuti aturan ya. Jadi kita coba sekarang mulai pasangkan ya. Misalkan mana tadi? Ini dulu ya. Misalkan I
dan C dulu gitu ya. Nah, ini sudah jelas keliru ya. Oke. Kalau kita hanya memiliki NCE, misalkan seperti ini, maaf ya. Kalau kita memiliki dia seperti ini, hanya NCE, boleh seperti itu ya. N gabung dengan C. Oke, tidak masalah ya. Itu dibenarkan ya. Karena di sini masih ada S dan I ya, yang sama-sama memiliki frekuensi satu, maka kita harus mendahulukan frekuensi yang kecil tersebut ya. Nah, di sini nggak boleh N dan C terlebih dahulu ya. Lalu apa namanya? Di sini ada lagi ya. Coba kita bikin lagi. Di sini kita bikin. Oke, dia kebentuk. Kan sama-sama sekian karakter ya, tapi dari segi algoritma itu menyalahi ya. Oke. Karena ada ya. Ini kebetulan bisa dipasang-pasangkan ya, seperti ini ya. Pak, hasilnya sama kok, iya, tapi ada yang terlewatkan ya. Harusnya setelah apa S dan I tersebut ya, kita akan fokus lagi ke yang I-nya tadi ya. Oke, ini terakhir. Sorry. Oke, terakhir pakai warna merah. Apakah bisa seperti ini Pak Barja? Oke. Nah, di sini kalau masih jumlah pertama teksnya masih seperti ini dia, SINCE, oke, ini tidak menyalahi ya, tapi sebenarnya harus kita urutkan mulai dari frekuensi paling kecil ya, oke, mulai dari, nah di sini dia ada yang huruf E-nya hanya satu bit saja, yakni hanya 01 ya. Oke, di sini yang untuk E dia jelas hanya butuh 1 bit ya. Oke. Nah, yang E dia hanya 1 bit ya, yang di sini ya, 1 bit. Nah, sedangkan yang lain dia 3 ya. 1, 2, 3 bit, 3 bit, 3 bit, 3 bit ya, seperti itu ya. Jumlahnya sama kok Pak Bagja 7 ya, oke. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk di mana di Huffman ya, kita akan coba ya minimal dia yang tidak menyalahi ini ya. Kita urutkan dia minimal yang pertama ya, seperti ini, dan yang kedua ya. Oke. Kenapa? Kalau nanti teksnya makin banyak, misalkan ya, science is important for us to study and implement, ya makin panjang, maka akan berakibat pohon yang kebentuk juga akan sangat jauh berbeda ya. Oke, bisa jadi nanti yang jadi permasalahan adalah karakter dengan frekuensi frekuensi rendah dengan frekuensi yang paling sering muncul akan memiliki selisih jumlah bit yang tidak begitu besar ya. Padahal harus terjadi ya. Misalkan dia sering muncul maka harus kita kasih dengan bit paling sedikit. Dia paling jarang muncul, jumlah bitnya berarti lebih banyak ya. Itu aturan dari Huffman coding ya, bukan dari Barja ya. Harus kita ikutin ya. Kenapa Pak Barja kita ikutin? Kok kita nggak bikin yang baru? Boleh bikin yang baru, tapi sebaiknya teman-teman baca dulu ya, pahami dulu, kaji dulu, dan coba cek implementasi yang sudah ada, analisisnya bagaimana ya, yang menggunakan Huffman encoding, arithmetic encoding ya, atau mungkin menggunakan transformasi ya. Oke. Termasuk JPEG, MP3 juga itu ada metode untuk mengkompresnya ya. Oke. Mirip lah ya, mirip. Tanpa kita sadari juga ya. Misalkan ya dari suatu video dari AVI ya kita akan ubah ya.
ke MP4 ya, jelas beberapa resolusi akan dikurang-kurangi ya. Bahkan mungkin nilai tiap frame ya, dan di tiap pixelnya tuh bisa berkurang ya. Karena itu teman-teman ikutin ya yang sesuai dengan apa namanya tadi metode yang ada di Huffman ya, yang disampaikan oleh Huffman. Oke, barangkali ada yang mau dipertanya dulu. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Belum ya? Oke ya, ini solusinya dia. Untuk ini ada contoh kedua ya tentang Telkomsel ya. Ini contoh saja ya, bukan semacam apa namanya intermezzo ya atau iklan ya, bukan ya. Jadi sama kita cek ya ada beberapa huruf yang muncul lebih dari sekali ya. Ini adalah E dan L ya. Setelah itu mulai kita akan pasang-pasangkan di sini ya. Setelah kita membentuk tabel ya, huruf dan frekuensinya ada berapa. Kita mulai dia akan membentuk apa namanya pasang-pasangan ya. Misalkan T dengan K, O dengan M ya. Nanti hasil dari ini pun bagaimana I dan E ya. Sorry, S dan E ya bisa digabung ya. Ya, nanti dari di sini dia ada dua digabung jadi 4. Oke, di sini dia 3 gabung dengan 2 jadi 5 ya. Oke, sebisa mungkin kita akan mencari aras ya, ketinggian pohon tersebut tidak terlalu dalam ya. Oke. Nah, kalau sudah terbentuk ya, maka ternyata butuh 25 bit ya. Sedangkan Telkomsel sendiri dia ada 9 ya. 9 bit, sorry 9 karakter kalau kita kalikan 8 berarti 72 ya. 72 bit harusnya dibutuhkan ya. 9 kali 8, bener ya 72 ya. Nah, 72 dikurangi dengan 25 ya, 67 ya. Jadi ada 67 per 72 ya. Sekira berapa tuh ya? Kalau tadi kita bisa menghemat 40 per 56 ya. Nah, itu berapa nilainya tuh? 40 dibagi 56 menghemat 71% ya. 71,42% ya. Sedangkan sekarang 67 ya dibagi 57 ya. 57 maaf ya. 57 dibagi dengan 72 ya. Sorry, ini ada yang keliru nih. Ada yang keliru. 57 dibagi dengan 72. 79,167% ya. Jadi menghemat sekira 70 sampai 80% ya. Oke. Nah, itu sudah sangat maksimal itu ya, bisa mengkompres data tersebut ya. Nah, nanti akan ada yang menanyakan, Pak Barja ya. Oke lah ya, memori bisa kita pangkas, tapi ya untuk proses ya, melaksanakan algoritma Huffman encoding ini juga butuh waktu ya. Di sini tawar menawarnya seperti itu ya. Apakah kita waktu yang kita kedepankan atau jumlah memori? Ada trade off seperti itu ya. Ada barter komputasinya seperti itu ya. Kita ingin yang stabil ya. Ya, kita ingin yang stabil dalam hal waktu proses dan
memori ya yang dibutuhkan ya. Bahkan nanti ada tambahan satu lagi, tingkat akurasi ya. Oke, tingkat akurasi ini berapa persen ya? Oke ya, waktu prosesnya cepat ya, memorinya sedikit, tapi ternyata tingkat akurasi sangat kecil. Ya. Padahal yang kita inginkan adalah waktu proses itu sangat cepat, ya, hanya butuh sekian, sangat sedikit lah, ya. Dan jumlah memori pun diminta yang sangat minimum, ya, dengan mengharapkan tingkat akurasi yang maksimal, ya. Nah, di sini ya, kita akan coba tuh melakukan analisis seperti itu ya. Oke, banyak di sini ya. Kalau yang rekan saya di Fakultas Ilmu Terapan, yakni Pak Devi ya di kemahasiswaan ya LHK, beliau membuat suatu metode yang baru ya. Bagaimana caranya agar mengkompres suatu data, apapun datanya, dengan sangat maksimal ya. Jadi tingkat kompresnya itu melebihi 70-80%, yakni bisa menghemat sekira 90% minimal ya. Nah, sehingga hal tersebut ya pasti akan menjadi perhatian di tiap orang ya. Apalagi ketika metode tersebut ya diimplementasikan ya masuk menyatu dalam teknologi misalkan Samsung ya atau mungkin teknologinya Lenovo ya atau di teknologinya Acer ya atau mungkin apa lagi ya HP ya atau mungkin yang lain ya seperti itu. Oke. Dan ketika metode kita dimasukkan ya disertakan, maka kalau metode tersebut sudah disertakan ke hak paten atau mungkin hak cipta ya, karena menemukan menyusun dan menemukan suatu algoritma ya, yang sangat terbaru ya, yang dapat memangkas biaya proses komputasi. Apa saja? Waktu, ya, memori, dan menghasilkan tingkat akurasi yang optimal ya. Nah, itu orang akan butuh ya. Nanti teman-teman ketika sudah punya algoritma tersebut ya sudah dipatenkan, ya mungkin ya tanda kutip ya itu salah satu cara kita bekerja dengan cerdas ya. Kalau untuk masalah uang ya insentif ya atau royalti pasti akan ketika ada orang yang menggunakan pasti terus-menerus akan diberikan ya ke si pembuat algoritma tersebut ya. Banyak ya di sini ya. Oke. Apalagi teman-teman yang suka mendesain ya, mendesain apa misalkan logo atau apapun. Nah, silahkan dari sekarang ya logo tersebut ya. Kalian misalkan yakin logo ini bagus, langsung daftarkan ya. Langsung buatkan hak ciptanya ya. Kenapa? Ini pernah terjadi ya. Beberapa kerabat saya ini membuat suatu logo ya, mendesain ya. Oke, dan ketika didaftarkan ke Kemenkumham ya, dia punya hak cipta, sudah dapat sertifikatnya, kurang lebih 700-800 ribu mungkin ya. Nah, begitu tahun berganti tahun ya, kalau nggak keliru usaha apa itu ya, kurang lebih 10 tahun lah ya. Tiba-tiba ada dari orang luar ya, dari negara mana ya, dia membuat logo yang sama tanpa disadari ya. Bukan karena melihat logo yang sudah ada tersebut tidak ya, dia membuat ya logo yang sama. Ternyata begitu mau diajukan oleh yang orang di negara tersebut, dicek ternyata sudah ada, ya nggak bisa. Akhirnya orang tersebut nego ya, saya beli logo kamu ya. Nah, ketika dia tulis ya di ininya harganya 1,4 ya, dikiranya itu 1,4 juta, ternyata miliar ya. Nah, dari sana ya, dari situ baru hal tersebut saja ya. Nah, misalkan nanti kalian di bidang akademik ya, punya algoritma baru, metode baru, apalagi punya karya ya.
Jadi teman-teman nanti Endang, Arda, Glenn, Baskoro ya di sini punya proyek akhir ya berupa produk namanya aplikasi. Aplikasi ini teman-teman nanti harus ya daftarkan ya ke hak ciptanya. Di kampus kita difasilitasi, diakomodir oleh siapa? Oleh kampus ya. Ada bidang yang mengurusi menghandle hal tersebut ya, yakni BTP. BTP ini bukan Basuki Cahayapurnomo bukan ya, tapi Bandung Technopark ya. Nah, di situ ada rekan-rekan kita ya yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan sertifikat kekayaan intelektual atau mungkin hak cipta ya atau mungkin yang lainnya. Biasanya kalau mahasiswa sudah bikin aplikasi, dia lupa ya, dia sudah lengah ya, karena seakan-akan yang penting sudah selesai dan siap wisuda. Padahal karyanya harus kita masukkan ke dalam produk HKI ya. Di situ kalau kita pun teman-teman cek untuk produk akhir itu berupa aplikasi lumayan ya, puluhan juta ya. Dan itu diakomodir free ya dari kampus. Jadi kalian nanti sebaiknya, meskipun saya bukan dosen wali, saya punya kapasitas untuk mengingatkan teman-teman di sini ya, bahwasanya proyek akhir tersebut ya, ketika selesai sidang skripsi bukan berakhir ya kalian, tapi harus segera mendaftarkan HKI-nya. Oke? Boleh foto-foto ya upload di media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, tidak masalah. Tapi yang paling penting produk kalian ya harus segera didaftarkan ya. Oke. Nah, setelah didaftarkan bagaimana lagi Pak Barja? Kalau bisa ya, kalau saya akan membuatkan artikel ilmiahnya. Saya akan melaksanakan seminar ya, baik tingkat nasional apalagi internasional. Saya akan menyampaikan, ini loh aplikasi saya. Ya. Oke. Dan untuk publikasi ini, ya seminar, itu pun diakomodir ya. Nah, jadi kampus kita, ya tanda kutip mewah ya, mewahnya di sini tidak hanya mepet sawah ya, tapi benar-benar teman-teman diakomodir dari kebutuhan apa namanya itu akademiknya ya. Misal ada yang sedang membuat algoritma ya, ada yang membuat proyek akhir, ada kalau di Fakultas Industri Kreatif dia mendesain logo-logo ya. Itu juga banyak ya. Kalau yang di FIT juga ada yang membuat meracik masakan baru, itu bisa ya. Oke. Nah, di sini sekali lagi ya, ini dosen walinya siapa? Boleh tahu? Sempat tahu Pak. Pak Wawa ya, Pak Wawa dan Pak Pram kalau nggak keliru ya. Pak Robi, Pak. Pak Robi ya. Nah, Pak Robi juga lebih konsen di startup ya. Jadi selain mendaftarkan ke HKI, langsung jadikan ya berbasis digital, sudah ada platformnya ya. Mudah-mudahan ada investor di situ ya, nggak tanggung-tanggung ya. Nah, di sini ya keunggulan kita ya. Jadi mahasiswa tidak hanya diakomodasi dari rekognisi asesmennya, tidak ya, tapi sampai ke ranah sana. Dan nanti kalau teman-teman saat perkuliahan onsite, ya fasilitasnya ini banyak, cuma nggak terlihat ya. Orang-orang yang memiliki penglihatan ya, penglihatan mata indera dengan jelas, dia bisa ya, dia bisa menggunakan. Contohnya apa? Tidak hanya WiFi yang cepat ya, kurang lebih 8 sampai 10 megabit ya per satu orang ya. Oke. Tapi kita memiliki akses ya. Misalkan akses artikel apa ya? IEEE. Oh, itu ya. Lumayan tuh ya, Elsevier ya, Springer ya, ACM ya. Jadi artikel-artikel berbayar pun ya diakomodir oleh kampus. Oke. Cuma oke, jarang ya, sangat jarang
Cek. Oke, cuma sangat jarang orang-orang atau mungkin teman-teman kita ini dia yang menyadari hal tersebut ya. Biasanya ya bukan nggak salah juga, silahkan misalkan mau nonton film drama ya, terutama yang lagi ngetren katanya ya di drama Korea ya, atau mungkin game ya, game online silahkan. Tapi ada hal penting tadi ya, yang sangat kental dengan akademik ya. Bahkan item tiket pun itu gratis ya di kampus kita. Oke, banyak sih yang lain ya. Microsoft Office, saya yakin teman-teman sudah bisa ya menggunakan Microsoft Office ya yang diakomodir oleh pusat apa informasi ya yang ada di Tellu ya. Misalkan butuh apa username ya, butuh akun lah ya di Microsoft Office, pasti akan langsung direspon ya, banyak ya. Nah ini ya sekali lagi yang berkaitan dengan logika, matematika, atau akademik di kampus itu banyak. Kalau tadi saya sampaikan Huffman encoding ya, ada aritmatik ya, atau mungkin yang lain ya. Nah, kalau yang seperti Profesor Suyanto itu benar-benar bagus ya. Bahkan kemarin kita memiliki mempelajari, maksud saya mempelajari pewarnaan graf ya. Bagaimana sih warnain graf? Bagaimana sih kita menjelajahi graf ya? Ini sampai sekarang pun masih open problem sebenarnya. Open problem ini tanda kutip masih sangat memungkinkan untuk diupdate, diperbaharui dengan metode-metode yang menurut kalian ya. Oke. Jadi akademik ketika kita misalkan mendapatkan feedback ya, ketika kita mendapatkan feedback misalkan ini kamu jelek, ini kamu harus gini-gini, itu harusnya berterima kasih ya. Justru wah orang ini benar-benar tajam ya, dia bisa mengevaluasi, mereview ya agar produk kita makin lebih oke gitu ya. Jadi karena itu sekali lagi di akademik dan saya yakin ya di kampus Telkom University bukan siapa cepat dia dapat ya, siapa giat, siapa yang tekun ya dan dia yakin, oke, dari kampus pun akan mengakomodir ya. Kalau nggak keliru, kakak tingkat kalian yang sudah apa, alumni ya, sudah bikin aplikasi dan startup, jalan-jalan ke Korea Selatan ya, ke Jepang ya, seminar dia. Inilah aplikasi saya. Oke. Sehingga memiliki dampak apa namanya ya, kebanggaan sendiri ya. Wow, itu Indonesia gitu ya. Dari mana tuh? Dari Telkom University ya. Oke. Meskipun sama ya. Cuma tadi keunggulan di kita dari akademik ya, itu baru beberapa saya sampaikan. Untuk hak cipta diakomodir ya, apalagi akses ke Triple I ya, Elsevier atau mungkin yang lain ya, item ticket ya, itu difasilitasi ya. Itu nggak sadar tuh sudah berapa. Misalkan satu user sehari mengakses tersebut, katakanlah dia habis sekira 500 sampai $1.000 ya, satu user ya. Ternyata sivitas ya, baik itu dosen atau karyawan atau mungkin mahasiswa yang ada di kampus Telkom University itu banyak. Kalau mengakses semuanya, bayangkan tuh, itu diakomodir ya. Oke, dibantu ya. Ada ikut seminar ya. Seminar dari A ke B ke C ya. Ini loh aplikasi saya, ini aplikasi saya ya. Karena itu teman-teman ya harus maksimal ya, harus giat ya. Ada temannya yang bisa, kita langsung ke sana. Gimana cara ini? Kemarin belajar perulangan gimana? Kemarin kita bikin apa? Bentuk pola bintang X mungkin ya, atau mungkin huruf Y ya, atau mungkin kupu-kupu gitu ya. Oke. Atau apa? Baling-baling apalah ya, semacam baling-baling gitu ya. Atau mungkin bisa nulis pola karakter nama kita, baik ke samping ya ataupun ke bawah ya.
Nah, itu dilatih ya. Oke. Saya yakin teman-teman sudah sampai mungkin sekarang method atau mungkin array ya. Oke, array. Nanti bisa belajar pemrograman webnya ya. Atau mungkin ada yang masih ingin mendalami algoritma ya silahkan ya. Kalau di tiap hari Selasa kemarin ya hanya 3 kali ya saya menyediakan di perkuliahan semester ini karena ada kepadatan ya tentang kegiatan baik itu rapat atau mungkin yang lain ya. Itu harus teman-teman sempatkan ya. Misalkan ini saya share nih ada materi seperti ini. Itu pelajari ya, pelajari seperti itu ya. Oke, ini sudah tingkat karena tingkat 1 ya, tingkat 2 semester berapa? Tingkat 1, Pak. Satu, Pak. Semester 2, 1? Semester Satu, 1. satu. Iya, semester 1 ya. Mumpung masih awal ya, semakin nanti saja biasanya akan kalah gesit ya dengan teman-teman yang sudah meskipun dia merangkak tapi benar-benar ngebut ya sampai akhirnya dia bisa berjalan ya, bisa berlari, bisa berkendara di akademik ya, saking cepatnya. Harus seperti itu ya, tetap harus memperhatikan kesehatan ya. Waktunya istirahat, waktunya refreshing kayak gitu ya. Oke. Karena nanti yang bangga terutama itu selain diri sendiri ya kedua orang tua ya. Oke. Itu bangga, oh anak saya, putra saya ya. Selain dia lulus, dia juga memiliki prestasi, bikin startup ya, bikin apa ya. Kan nanti keren ya ketika dipanggil ya. Namanya misalkan Baskoro Prasetyo. Selamat ya atas pencapaiannya ya, selain ya ketua BEM selama 2 periode ya juga aktif di startup misalkan ya. Itu kan kebanggaan ya ketika nanti wisuda kita dipanggil ya seperti itu ya. Anindya Agusta, Andri Junaidi ya. Oke, Palestio Hanif dipanggil ya. Nah, itu di situ benar-benar akan kerasa tuh ya. Kalau mungkin waktu masih kecil ya, kita mungkin sering diomelin oleh orang tua ya. Kita akan buktikan, aku bisa loh Pak, ya. Aku bisa loh Bu ya. Ya, seperti itu ya. Oke, paham ya? Nah, ini sekali lagi ini salah satu dari sekian banyak ya algoritma tentang encoding ya atau mungkin compression. Oke, ini solusinya ya. Teman-teman nanti bisa pelajari. Untuk materi sih sudah saya share ya. Sebenarnya minggu depan itu akan ada beberapa remedial ya, karena ada beberapa mahasiswa yang nilainya masih belum memenuhi, baik di asesmen 1 ya. Untuk asesmen 2 baru separuh ya, saya cek di kelas 03 dan separuh juga di 04 ya. Oke. Karena kemarin kurang lebih 2 minggu ya batu kering dan apa mesti istirahat ya. Oke, mungkin hari ini sekian dulu ya. Mudah-mudahan Glenn, Baskoro dan teman-teman semua ya tetap semangat ya beraktivitas. Kalau misalkan kemarin kita punya apa sudah selesai tuh yang tugas bikin aplikasi atau mungkin programming berkaitan dengan graf. Halo, misalkan representasi di Python tentang matriks ketetanggaan, kan bisa ya? Ada ya? Implementasi algoritma Dijkstra
pada graf ABC. Banyak ya di internet teman-teman bisa jadikan referensi. Ya, boleh di copy paste tapi nanti modifikasi ya. Ini kata kunci yang diinputkan ke mesin pencari, misalkan Google, itu yang spesifik ya. Kalaupun nggak spesifik, minimal ada beberapa kata kunci yang kita inginkan ya. Tadi misalkan implementasi matriks ketetanggaan di bahasa pemrograman Python ya. Source code-nya nanti akan muncul ya, source code-nya atau mungkin prosedur code-nya. Banyak ya, baik itu nanti disuguhkan web blog ya, atau mungkin dari yang video YouTube ya, sangat-sangat banyak. Oke, mudah-mudahan segera teman-teman susun ya. Banyak ya, dan nggak boleh sama ya. Oke, tidak boleh sama antara mahasiswa 1 dan 2 ya. Karena itu sesegera mungkin kalian harus coba ya. Itu kan menjadi satu poin ya, indikator di penilaian logika matematika ya. Oke, barangkali sekian dulu ya. Dan mungkin ada yang mau bertanya. Mangga, dipersilakan. Pak, saya mau bertanya. Oh, Glenn, silakan Glenn. Untuk tugas yang membuat program juga tapi tentang enkripsi itu gimana ya, Pak? Oh, enkripsi. Ada beberapa option sih, saya lupa. Enkripsi atau mungkin yang matriks ketetanggaan gitu ya, atau mungkin gimana ya? Ya, itu dikumpulin atau gimana, Pak? Saya minta teman-teman menyusunnya itu ya, dan seperti biasa ya, memvideokan, menjelaskan gitu ya, sampai kalian nanti mengcompile, lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Seperti itu ya. Oke, Andri Junaidi sudah ya, bagus ya. Oke. Berarti dibikin video lagi ya, Pak? Kayak yang sebelumnya. Iya, iya. Oke. Untuk misalkan presentasinya ke saya nanti ya, ini kan minggu-minggu krusial ya, sudah banyak yang bersiap untuk tanggal 31 ini ya. Cuma kami nggak libur ya. Kalau kalian mungkin libur silahkan ya. 04 ini kan nggak ada perkuliahan tuh di hari Jumat tuh bisa. Oke. Ini kemungkinan minggu depan itu dari Senin sampai tanggal 8, lalu paling ada waktu 1 minggu sampai tanggal 15 ya, itu mungkin waktunya presentasi semua ya. Jadi tanggal 3 Januari ya, 3 Januari sampai 7 Januari itu asesmen ketiga kita ya. Oke. Tentang graf ya, dan setelahnya encoding Huffman ya, seperti itu. Dan tanggal 10 Januari sampai tanggal 14 Januari itu kita akan laksanakan presentasi dan remedial ya. Oke, mudah-mudahan sih ada tambahan waktu ya sampai sekira tanggal 20-an ya. Oke, tapi kurang tahu nih ya seperti apa ya kebijakannya ya. Oke ya, bagus ya pertanyaannya. Ada yang lain mau bertanya? Nah, saya Pak, Oke, Baskoro ya, silakan. tadi yang tugas yang bikin videonya kan pertama yang enkripsi Pak, yang satunya lagi tadi apa Pak? Soalnya saya tadi putus-putus gitu suaranya. Oh ya, maaf ya. Yang berkaitan tentang graf ya. Misalkan penelusuran graf dengan algoritma Dijkstra ya. Oke. Saya tulis di Google Chat ya, misalkan ya.
penelusuran graf ya dengan algoritma Dijkstra pada pemrograman bahasa Python. Ini contoh ya. Oke. Seperti itu ya. Atau mungkin implementasi matriks ketetanggaan ya pada graf dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Itu kata kuncinya mungkin seperti itu ya. Selain ada Dijkstra, ada Kruskal ya, ada Prims ya, ada Astar ya, BFS ya, BFS, apalagi ya, dan lain-lain ya. Ini pilih salah satu aja ya, Pak. Ya, benar. Yang berkaitan dengan graf ya. Seperti itu. Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Baskoro ya. Oke, silakan yang lain. Mungkin tadi suara saya tersendat-sendat gitu ya. Mungkin kalian ada yang mau bertanya. Pak, berarti untuk tugasnya kita buat 2 program ya, Pak? Atau Ya, programnya itu sudah ada di internet ya. Jadi teman-teman cukup simulasi sih sebenarnya. Terus bisa menjelaskan lah ya. Seperti itu. Dari sana nanti kan ada yang mungkin punya kemauan keras ya, kemauan dan tekad yang kuat. Biasanya tuh coba-coba ngubah-ngubah apa gitu ya. Nanti jadinya apa ya, seperti itu. Nah, hal ini penting terutama nanti berkaitan dengan ilmu data lanjut juga ya. Ilmu data lanjut ya, seperti itu. Oke. Untuk latihan sih sebenarnya ya. Ya, gimana? Ya, berarti tugasnya ada 2 ya, Pak. Yang pertama yang enkripsi, yang kedua yang ini, yang barusan. Ya. Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Kalau hari Jumat libur semua ya. Baskoro ya. Gimana Ya, Baskoro? Pak. Renaldi, silakan Renaldi. Pak izin bertanya, untuk tugas yang tadi itu masuk ke Tubes ya Pak? Bukan tugas sih ya. Di sini komponen saya, coba saya baca dulu ya. Di Logmat itu ada tugas ya, ada keaktifan ya, dan ada tugas coding ya. Oke. Nanti tetap yang akan diambil itu kurang lebih 4 item saja ya. Nah, dari 4 item tersebut ya, misalkan sudah saling saya distribusikan ya ke beberapa poin yang masih kurang ya. Nah, itu untuk membantu poin yang kurang tadi ya. Jadi ibaratnya ada tabungan ya. Kalaupun ditanya misalkan kenapa Gary ya mendapat nilai 81 gitu ya. Kan dia nilai kajian 1 dan 2-nya tidak maksimal, hanya 60 dan 65. Nah, ternyata saya bisa menjelaskan, saya ada justifikasi ya. Oh, dari yang tugas video, kan ada video yang pertama ya, yang kalian jelaskan tentang apa tuh. Oke, nanti coba minta tolong saya ke Basko dan Glenn ya. Pak Karnok ya, Pak. Ya, tugas yang video ya, yang berkaitan dengan video, coba dikirim ya di grup ya, sama Glenn juga ya. Iya, Pak. Ada justifikasi dari itu ya. Jadi sebisa mungkin saya tidak akan mengurangi
performa ya dari segi nilai terutama ya akan saya maksimalkan. Tapi saya harus punya landasan ya. Kok bisa ditambah nilainya apa gitu ya? Ini jangan-jangan ini anaknya pejabat, misalkan anaknya presiden Kamerun atau mungkin presiden Amerika misal ya. Enggak seperti itu ya. Oh, dia mengerjakan tugas, dia aktif. Nah, gitu ya. Saya bisa menjelaskan ke baik Kaprodi ya atau mungkin wakil dekan 1 di bidang akademik atau mungkin ke direktur akademik ya atau mungkin ke wakil rektor 1 di bidang akademik ya. Misalkan nanti ditanya seperti itu. Saya punya justifikasi ya. Paham ya? Jadi yang penting tidak merugikan mahasiswa gitu ya. Oke, ada yang raise hand? Andri ya. Andri silakan. Izin bertanya Pak, nanti kan untuk programnya akan dipresentasikan. Untuk teknis presentasinya akan seperti apa ya Pak? Apakah meet bersamaan atau per orang gitu? Kalau yang saat ini ya, saya selalu ada apa namanya? Punya backup ya. Backupnya seperti ini ya. Jadi teman-teman bikin dulu ya versi kalian, upload di akun YouTube kalian ya. Bila ya tadi tidak memungkinkan, misalkan dari LAK mengatakan kita sampai tanggal 15 Januari Pak atau Ibu dosen ya, maka saya akan mengambil dari yang sudah ada tersebut ya, karena waktunya tidak memungkinkan gitu ya. Misalkan nanti ada masih kelonggaran waktu, maka kita bisa one by one ya, one by one di Google Meet ya, seperti itu. Gitu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini Valestio ya. Ya Pak, ini kan informasinya sangat banyak ya Pak. Nah, Ya. saya punya saran aja sih Pak, mungkin dari Bapak sendiri bisa tulis detail dari tugasnya, yaitu mungkin tugasnya tentang apa, deadline-nya kapan, dan kumpulnya bagaimana. Mungkin bisa Bapak sampaikan tertulis di dalam grup Pak. Nah, jadi maksud saya agar kami itu tidak ada kebingungan. Jadi misalnya, tugas Lokmat apa ya? Nah, tinggal buka grup Lokmat aja gitu Pak. Coba saya minta tolong gini aja ya, minta tolong ke KM kelas terutama dituliskan ada 2 tugas ya, 1 dan 2 ya. Kalau yang tadi Andri yang enkripsi sudah ya, berarti fokus sama yang kedua ya. Oke, sekali lagi tugasnya di sini teman-teman sudah tersedia sebenarnya, sudah tersedia. Oke, saya hanya ingin teman-teman mencoba ya. Ada yang sudah ada, kalian mencoba di compiler kalian ya, di editor dan compiler kalian ya. Nanti hal tersebut ya, teman-teman jelaskan ya, jelaskan. Oke, seperti itu ya. Oke, tak tolong juga ya dibantu lagi ya sama Baskoro ya, sama Glenn ya. Ini emang minggu-minggu penuh presentasi ya, mulai minggu ini ya. Oke, mulai minggu ini sudah banyak presentasi ya. Meskipun tubuh ya dan pikiran saya terutama sudah membisikkan untuk segera piknik ya, atau cuti atau liburan ya. Oke. Oke ya, ini bagus usulannya. Nanti tolong ditulis oleh Baskoro dan Glenn ya di grup. Misalkan nanti ada yang kurang paham ya, nanti akan saya klarifikasi ya, saya perjelas yang di sana ya. Pak, saya yang tugas keduanya belum begitu paham banget. Tugas kedua, teman-teman membuat program ya yang berkaitan dengan graf ya. Apa saja yang berkaitan dengan graf ya? Itu ada contohnya 2 ya. Bisa penelusuran graf ya dengan algoritma Dijkstra atau implementasi matriks ketetanggaan pada graf atau mungkin yang lain ya yang masih berkaitan dengan graf. Materi graf ada di mana? Nah, itu sudah saya share ya
Sudah ya, seingat saya sudah. Ya. Nah, nanti kalian tentu ya, kalau saya sarankan menggunakan bahasa pemrogramannya yang saat ini sudah atau sedang dipelajari, yakni bahasa Python ya, bahasa Python seperti itu ya. Nah, dari tugas tersebut nanti untuk presentasi yang ditanyakan oleh Andri, ya, nah sebaiknya kita punya dua versi ya. Dikhawatirkan ya waktu untuk melaksanakan presentasi bertabrakan dengan waktu untuk remedial ya, sehingga tidak memungkinkan, sehingga masing-masing mahasiswa diminta untuk membuat versi rekaman sendiri ya. Oke. Nanti misalkan masih memungkinkan, saya kan belum tahu, belum mendapat informasi ya dari direktur akademik ataupun dari pimpinan rektorat bagaimana ya sampai tanggal berapa, atau mungkin yang kita pahami sampai tanggal 15 Januari ya, seperti itu ya. Kalau sampai tanggal 15 Januari ya maka kemungkinan besar itu akan mepet ya dengan untuk pelaksanaan presentasi. Oke, sehingga teman-teman harus membuat video rekaman ya presentasi yang tadi yang dimaksud ya. Seperti itu ya, hanya untuk antisipasi saya gitu ya. Oke, paham? Ya paham, Pak. Oke. Jangan lupa minta tolong ke Baskoro sama Glenn lagi ya, di banyak tugas kalian ya. Apa tadi yang mungkin ada yang masih belum ini ya. Ada satu deh kalau nggak keliru, 3 atau 4 yang tugas video 1 itu belum ada. Mungkin dia mengirim langsung ke WA saya, WA Pri ya. Sebaiknya diakomodir di grup saja ya, ditulis 1, 2, 3 ya, misalkan namanya Zulfa Aulia, ini URL videonya itu ya, seperti itu ya. Oke. Yang tugas peta Karnok ya, Pak? Iya, yang berkaitan dengan video aja ya. Oke ya. Oke, mungkin itu dulu ya, ini sudah jam 12 ya. Sebenarnya sampai jam 1:30 kita ya. Oke, ada waktu yang masih ini, teman-teman bisa melanjutkan ya, mengerjakan ya. Oke. Oke, sekian ya Renaldi, Andri ya, Baskoro, Palestio dan teman-teman yang lain ya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. 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 Oke, selamat.